sebelum kita mulai, tunggu ya, Bu Silvi akan izin share screen dulu. Jadi kita mau belajar hari ini, sama seperti kemarin. Kemarin kita sampai di penjumlahan dan pengurangan. Ibu Silvi akan sedikit mengulang tentang penjumlahan supaya semakin mantap. Jadi nanti kalau yang ditanya aja yang boleh buka ininya ya, boleh buka apa suaranya. Tapi yang enggak ditanya jangan buka suaranya ya. Sebentar, Bu Silvi. Ibu izin share screen dulu ya. Beatrice nyalain videonya, Beatrice. Beatrice nyalain dulu videonya. Kalau lagi online nggak ada pakai gambar ya. Harus kelihatan wajahnya. Selamat pagi Gaby, selamat pagi Darlen ya. Tadi belum di absen. Udah keluar dari PowerPoint. Tunggu ya. Rachel bisa agak naik kepalanya, enggak kelihatan, cuma kelihatan rambutnya. Ya. Bentar ya, masih loading. Siapa yang kira-kira belum paham tentang penjumlahan kemarin ya? Ada yang mau tanya enggak? Yang tanya aja yang buka suara. Yang enggak tanya enggak boleh buka suara. Ada enggak yang masih bingung-bingung atau gampang? Loh, Erina masih disuapin. Masih makan, kasihan ya. Tidak apa-apa. Tunggu ya, sabar. Ini PowerPoint-nya masih baru mau keluar. Nanti kalau misalkan kamu tidak kelihatan tampilan screen-nya Bu Silvi, nanti sampaikan ya, karena kemarin ternyata waktu materi tematik, Bu Silvi tidak tahu kalau ternyata di kalian nggak nampak screen-nya, dan kamu diam aja. Jadi Bu pikir itu sudah kelihatan tampilan PowerPoint-nya, ternyata enggak ya. Jadi nanti kalau enggak kelihatan, Bu hilang tulisannya, misalkan begitu. Nah, nanti sampaikan. Baik, ini sudah kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan? Sudah. Sudah? Ya. Baik, kita akan membilang-bilangan dulu ya. Kita akan membilang-bilangan. Kalau kemarin kita sampai 400, berarti kita akan sama-sama membilang dari 401 sampai 450. Ya, Ibu biarin begini aja PowerPoint-nya biar nggak susah nanti bukanya. Sama-sama ya, semua dibuka dulu suaranya. Seperti biasa, Bu Silvi hitung dulu, setelah itu nanti kamu hitung bersama ya. 401, 402, 403, 404, 405. 1, 2, 3. 404, Ya. 406, 407, 408, 409, 410. 1, 2, 3. 411, 412, 413, 414, 415. 2, 3. 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411,
417, 418, 419, 420. 1, 2, 3. 416, 417, 418, 419, 420. Ya, 421, 422, 423, 424, 425. 1, 2, 3. 421, 422, 426, 427, 428, 429, 430. 2, 3. 431, 432, 434, 435. 2, 3. 437, 438, 439, 440. 2, 3. 440. Ya, 441, 442, 443, 444, 445. 2, 3. 440. Ya, 446, 447, 448, 449, 450. 2, 3. 449. Ya. 451, 452, 453, 454, 455. 2, 3. 451. Ya. 456, 454, 458, 459, 460. 2, 3. 460. Ya. 461, 462, 463, 464, 465. 2, 3. 466, 467, 468, 469, 470. 2, 3. 469.
Ya, 471, 472, 473, 474, 475, 23. 471, 472, 473, 474, 475. 476, 477, 478, 479, 480, 23. 409. Ya, maaf tadi terputus ya. Loh, kenapa ini? Oh. Loh, kok ke Gwentani ini hostnya? Gwentani. Loh, ini pindah ini hostnya. Tunggu sebentar ya, ini karena tadi putus dari tanya, kemudian ini pindah ke Gwentani hostnya. Tunggu sebentar, Bu Silvi minta Bu Christine ambil dulu. Kenapa kok ke Gwentani ini? Gwentani, mana Gwentani ya? Ini Ada di sini. Tunggu sebentar ya. Bu Silvi, kita pakai komputer di Bu Silvi, masa pakai HP? Mau nge-like lagi? Terlambat. Halo, Bu Kris, tolong. Bu Kris itu ke anak-anak jadi nggak ke Gwentani. Karena tadi putus. Halo? Ini tahu-tahunya marah terus. Ya sudah kayak ini ya. Sisi lagi telepon. Nih. Kok eranya udah muncul? Enggak. Emang sudah tertular. Bentar ya, karena ini ternyata kok Gwentani yang dari Nah, ini tahu kenapa. Baik, semua ini masih belum kelihatan video. Ya, ini ganti-ganti. Kenapa? Bu Christine. Bunda tadi sudah Dulu ke saya, soalnya tadi ke anak-anak jadinya. Ya, baik. Makasih Bu Christine. Halo, Christine. Sudah Bu Silvi? Ya, sudah. Makasih Bu Christine. Kenapa bisa balik ke saya? Enggak, soalnya tadi ke Gwentani. Oh. Pindah ke anak-anak tadi sempat mati. Kok bisa pindah ke anak? Ya itu, enggak tahu karena tadi mati terputus terus pindah ke Gwentani. Makasih Bu Christine. Makasih Bu Christine. Bye-bye. Ya, sama-sama.
Baik. Bye. Lanjutkan dulu ya. Bye. Bye. Makasih Bu Siti. Ya. Lagi. Baik, tadi sampai berapa sudah itu? Sampai 480 ya. Iya. Sekarang kita lanjutkan. Sebentar ya. Sharing. 481, 482, 483, 484, 485. 23. 485. Ya. 486, 487, 488, 489, 490. 23. Nah, 496, 497, 498, 499, 500. 23. 499. Jadi nanti tugasnya adalah cek data, nggak usah ditulis nama bilangannya deh, nanti nama bilangannya tugasnya Ibu Aca aja. Jadi silakan nanti tugasnya yang pertama adalah mengurutkan bilangan dari 401 sampai dengan 500. Itu tugas pertamanya ya. Baik, kita berikutnya akan kembali membahas tentang pengurangan bilangan dan penjumlahan. Tetapi ini karena Ibu takut kayak tadi tiba-tiba terputus, kita langsung pindah di sini aja dulu ya. Coba semuanya buka buku penanya halaman 49. Silakan dibuka buku penanya halaman 49. Semua dibuka buku penanya halaman 49. Ya, coba dilihat. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu adalah gambar yang sesuai dengan hasil hayalan kita, hasil pikirannya kita. Jadi tidak selalu yang namanya maaf sebentar ya, Bu Silvi mute dulu punya Arka karena ini. Jadi tidak selalu yang namanya orang bentuknya seperti orang atau taman bermain seperti taman bermain, tidak selalu seperti itu. Itu namanya adalah gambar imajinatif. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar bahwa menggambar dengan gambar imajinatif itu awalnya harus buat sketsa dulu. Ini dengar suara Bu Silvi enggak ya, Mas Ian? Resel dengar suara Bu Silvi enggak ya? Resel dengar suara Bu Silvi? Nah, ini soalnya kok ada yang Resel, Rafael, videonya nggak ada ini orangnya. Nah, Gracio dengar suara Bu Silvi? Gracio? Gracio dengar suara Bu Silvi? Dengar. Oke, ya. Ya. Jadi tadi Bu Silvi sampaikan bahwa sebelum menggambar, kita tentu akan membuat sketsa gambar. Sketsa gambar itu adalah rancangan gambar yang berupa garis.
Garisnya ini macam-macam, ada garis lengkung, ada garis lurus, ada garis gelombang, ada garis siksa. Coba perhatikan di bukunya di halaman 49. Ya, perhatikan buku penanya halaman 49. Di situ ada contoh-contoh membuat sketsa. Ada menggunakan garis lurus, garis siksa, ada garis lengkung, ada garis gelombang, dan garis spiral. Jadi kalau kita menggambar tidak mungkin tidak dibuat sketsa dulu. Pasti harus dibuat sketsa dulu supaya gambarnya bisa kemudian nanti jelas ini mau gambar apa. Ini kalau baru. Nah, jadi ketika kamu menggambar, ada sih kalau orang yang sudah pintar menggambar, membuat sketsa, dia langsung menggunakan kuasnya untuk menggambar. Ada yang seperti itu. Tetapi biasanya lebih bagus kalau misalkan, terutama untuk pemula ya, yang baru belajar menggambar, lebih bagus kalau dia membuat sketsa. Nah, contohnya di sini adalah Bu Silvi punya satu sketsa. Kira-kira ini gambar apa, yo? Ini kira-kira gambar apa? Burung. Ya, betul, ya. Ini adalah sketsanya gambar burung. Coba kita lihat. Coba Bu Silvi tanya, ini kira-kira dibentuk dari garis apa aja? Kalau kamu lihat dari bukumu tadi, macam-macamnya garis sketsa. Ya. Ini dibentuk dengan garis apa aja? Lingkaran. Apa? Lingkaran. Lingkaran. Nggak ada garis lingkaran. Ayo. Garis lurus. Ya, garis lurus. Ini garis lurus ya. Kemudian apa lagi? Ini garis lurus. Kemudian ini garis apa kira-kira? Apa? Garis lengkung. Ah, betul. Ini adalah garis lengkung. Ya. Jadi gambar ini, gambar burung ini nggak ada garis spiral. Mana ada garis spiral di sini ya? Diperhatikan gambarnya, baru dilihat. Jadi pada gambar burung ini hanya menggunakan dua jenis garis, ya, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Kalau kamu bilang tadi garis spiral, mana nggak ada yang bulat-bulat di sini, nggak ada spiralnya, ya. Ini hanya garis lengkung dan garis lurus. Nah, sekarang coba dibuka halaman berikutnya, halaman 50. Buka halaman berikutnya, halaman 50. Di situ ada gambar ikan. Kalau gambar ikan itu dibuatnya dari garis apa tuh? Gelombang. Garis? Ya, garis gelombang ya. Garis gelombang. Apa bedanya garis lengkung dengan garis gelombang? Ada yang tahu apa bedanya? Apa bedanya garis lengkung dan garis gelombang? Kalau garis lengkung itu dia cuma satu kali begini aja. Ini lengkung ini. Tapi kalau gelombang seperti di bukunya itu ya, kalau kita rambut keriting tuh, itu namanya gelombang. Jadi ombaknya itu banyak. Tapi kalau garis lengkung dia cuma satu kali lengkung gini aja. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat di yang nomor 1 ya, Arka diam. Kita lihat yang nomor 1. Di situ huruf A. Coba lihat di yang Ayu berlatih ya. Huruf A itu kira-kira dibentuk dari garis sketsa apa? Ayo, huruf A dibuat dari garis apa? Garis lurus. Ya, betul. Garis lurus. Huruf C. Garis apa huruf C? Garis lurus. Kalau huruf C? Garis lengkung. Ya, betul. Garis lengkung. Ya. Huruf S. Melengkung. Ya, C melengkung. Yang huruf S? S dibuat dari garis apa? S dibuat dari garis apa? Ayo, siapa tahu? Gelombang.
Ya, betul. S dibuat dari garis gelombang. Nah, itu kelihatan ya bedanya ya. Kalau lengkung dia cuma satu kali aja beloknya. Kalau gelombang banyak. S itu dibuat dari garis gelombang. T dibuat dari garis apa? Garis lurus. Ya, lurus. Lurus ya. T dibuat dari garis lurus. P. P dibuat dari garis apa? Lurus. Ya, P dibuat dari garis lurus dan Lengkung. ya, P dibuat dari garis lurus dan lengkung. W. W dibuat dari garis apa? Zigzag. A. W dibuat dari garis apa? Zigzag. W dibuat dari garis zigzag. Ingat ya bedanya garis lurus dengan garis zigzag. Kalau zigzag itu dia selalu ada naik turunnya, itu zigzag ya. Kalau lurus ya lurus aja. X, X dibuat dari garis apa? Lurus. Lurus. M, N dibuat dari garis apa? N dibuat dari garis apa? Zigzag. Ya, N dibuat dari garis zigzag. Jadi kalau garis lurus lebih dari 2, ya garis lurus lebih dari 2 dihubungkan itu termasuk garis zigzag. Kalau cuma 2 aja kayak A, kemudian terputus seperti H. Kalau H kan terputus ya, itu garis lurus bukan zigzag. Tapi kalau lebih dari 2 garis dia nyambung itu pasti zigzag. Ya, itu bedanya. Jangan salah ya, jadi kalau H itu bukan zigzag, sekalipun ada tengahnya itu garis. Tetapi itu adalah garis lurus. H besar ya maksud Bu Silvi. D. D termasuk garis apa yo? D. Lurus dan lengkung. Dan lengkung. Ya, lurus dan lengkung. Y. Y garis apa? Y garis apa? Lurus. Lurus. Y garis lurus. Z. Z garis apa? Z garis apa? Zigzag. Z garis zigzag. P. P garis apa? Lurus. 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 Ya, betul. Karena di situ hanya ada 2 garis yang bertemu ya. Jadi Ibu ingatkan kalau yang bertemu adalah cuma 2 garis, itu termasuk garis lurus. Tapi kalau yang bertemu 3 garis, itu berarti adalah garis zigzag. Ya, ini adalah sketsa. Jadi biasanya sebelum kita menggambar, kita pasti membuat sketsa dulu supaya nanti mewarnainya bisa tahu batas-batasnya. Tetapi kalau misalkan orang yang sudah pintar, sudah bisa membayangkan, biasanya tidak memerlukan sketsa. Jadi sketsa gambar ini biasanya digunakan untuk pemula. Putus-putus. Nah, kenapa? Putus-putus. Iya, putus-putus. Kamu ini mungkin jaringannya lagi jelek mungkin karena hujan. Baik, anak-anak itu tentang sketsa gambar ya. Jadi nanti ini tugas keduanya adalah membuat sketsa gambar. Jadi hari ini hanya ada 2 tugasnya. Satu adalah menuliskan lambang bilangan 401 sampai 500. Yang kedua adalah membuat sketsa gambar bebas. Ya. Baik, kemudian berikutnya adalah kita membuat kalimat perintah di sekolah. Nah, kemarin sudah Bu Silvi jelaskan ya bahwa kalimat perintah itu artinya menyuruh orang melakukan sesuatu. Ya, menyuruh orang melakukan sesuatu. Nah, kalau di sekolah contohnya kita sering dengar guru memberi perintah, jangan ribut, cepat kerjakan, jangan buang sampah sembarangan, perhatikanlah ketika guru sedang menjelaskan. Kalau upacara kita sering dengar perintah dari yang mimpin, siap, gerak, tegak, gerak, hormat, gerak. Nah, itu juga termasuk kalimat perintah. Sekarang coba buka buku penanya halaman 57. Tadi Pak lain. Ya, 50. Coba dilihat di situ ada lagu Pergi Belajar. Ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi.
Ku pergi bersekolah sampai selamat nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah Arka nggak perlu berteriak ya. Baik, Ibu Silvi tanya, di lagu itu mana yang termasuk kalimat perintah? Siapa yang tahu? Sayangi orang tua. Mana ada sayangi orang tua? Nah, itu jadi satu kalimat ya, bukan cuman nggak ada lagu. Nggak ada sayangi orang tua di sini, nah. Di kalimatnya lagunya itu, mana yang kalimat perintah? Kira-kira di lagunya itu mana yang kalimat perintah? Arka sama Rio gak ada main. Kalimat perintah. Ada yang tahu apa? Mana di situ? Apa ya saya? Apa ya saya? Ada dua kalimat perintah di situ ya. Ya saya Bu Siti kedengaran suaranya. Ya, hormati gurumu, sayangi teman. Kemudian dengan rajinlah selalu kau dapat. Ya, rajinlah selalu tentu kau dapat. Kemudian hormati gurumu, sayangi teman. Itu adalah perintah. Jadi pada lagu ini ada dua kalimat perintah, ya. Baik, anak-anak, ada yang mau ditanyakan untuk kalimat perintah sebelum kita belajar penjumlahan dan pengurangan? Ada yang mau ditanyakan kalimat perintah? Ya, Arka boleh biasa aja kalau ngomong. Kalau enggak dikeluarin loh. Nah, dari tadi dibuat mainan soalnya. Baik, Ibu Silvi izin share screen dulu. Ya, kita mau belajar tentang pengurangan. Ya, di sini karena Bu Silvi di Zoom-nya ini ada papan tulisnya, tapi Bu Silvi nggak bisa pakai papan tulisnya. Jadi Bu Silvi pakai bantuan pen ya. Ibu Silvi akan bahas soal yang di buku Bu penanya, nanti yang Ibu tanya aja yang boleh jawab ya. Yang Ibu tanya aja boleh jawab, yang enggak tanya enggak boleh bersuara. Silakan buka bukunya halaman 59. Di situ ada soal penjumlahan. Kita akan ambil satu aja sebagai contoh ya. Di halaman 59 Ibu Silvi ambil contoh nomor 1 aja. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? 59. Udah. Di sampingnya. Ya, kan di sampingnya ya. Di sampingnya yang tadi. Ibu Silvi ambil satu contoh aja. 300. Ini jadi agak jelek tulisannya, enggak apa ya. 352 ditambah 218. Ya. Sekarang Ibu minta coba Darlen. Darlen, 352. Ratusannya berapa, Darlen? Darlen? Darlennya hilang. Adeline aja, Adeline. Adeline. Ya, siapa mau jawab? 352 ratusannya berapa? 352 ratusannya berapa? 3. Ya, 3. Satuannya berapa? Satuannya berapa? Satuannya berapa? 2. Satuannya berapa? 2. 2. Puluhannya berapa? 5.
Ya, 5. 5. Kita tulis lambang bilangannya aja ya, karena ini kalau pakai tulisan agak susah. Nah, kemudian 218, ratusannya berapa? Ratusannya 200 ya. Oke, ini karena agak putus-putus, nanti Bu Silvi yang jawab. Ini kan bilangannya 10 ya. Atau 1 puluhan, kemudian satuannya 8. Jelek banget ya tulisannya. Ya, kita tulis, ini tambahan dulu ya. Setelah itu pengurangan. Kita tambahkan di sini, 2 tambah 8 sama dengan berapa? 10. Ya, 2 tambah 8 kan 10. Kita tulis aja langsung lambang bilangannya, 10. Kemudian 50. Ini nolnya langsung kita turunkan. Ingat kemarin Bu Silvi sampaikan bahwa kalau 0 ditambah 0 itu pasti 0. Jadi ini kita tambahkan. 5 tambah 1 sama dengan 6. Ini kita turunkan dulu nolnya. 3 ditambah 2, 5. Loh, kok 3 ditambah 2, 2. 3 tambah 2, 5. Setelah itu, kita kembali ke sini. Ini kan 10 ya. 10 kan berarti 1 puluhan. Ditambah 0 satuan. Berarti satuannya kan 0. Berarti kita tulis satuannya aja. Karena satuannya 0. Ini kan puluhannya 1. Satunya kita, 10-nya kita pindah di sini. Sehingga ini menjadi berapa? Siapa tahu? Kalau 10-nya ini dipindah ke sini jadi berapa? Ada yang tahu? 60 ditambah 10 jadi berapa? 70. Kemudian ini kita turunkan. Nah, jadi jawabannya adalah 500. Jelek banget ya, 570 ya, 570. Ini 70-an, ini 0 satuan. Ini ya, ini penjumlahan. Bentar ya. Ya. Kemudian berikutnya ya. Berikutnya cara pendek. Cara pendek 352. Sama ya, semua kita beruat bersusun. Ditambah 218. Nah, ini 2 ditambah 8 kan 10. Kita tulis satuannya aja. Satuannya kan 0 kalau 10 itu. 10 ini di sini. Satunya simpan sini. Nah, kemudian kita tambahkan 1. Ini ingat ya, ini 1 puluhan. 1 tambah 5, 6 jadi 7. 3 ditambah 2, 5. Nah, sama ya tadi hasilnya. Tapi 5-nya paling rapi. Ya, 5-nya paling rapi tadi. Baik, ini adalah penjumlahan. Sekarang kita ke pengurangan ya. Kita ke pengurangan. Kita ambil contoh misalkan yang nomor 2. Masih di halaman 59 ya. Yang nomor 2 kita pakai cara panjang dulu. Bu Silvi nggak jelasin yang gambar. Nanti Ibu kasih besok videonya aja. Ya, 259 dikurangi 118. Kita pakai cara panjang dulu ya. Kita langsung tulis lambang bilangannya. Ini kan ratusannya adalah 200. Puluhannya adalah 50. Kemudian satuannya adalah 9. Yang mau ya? 9. Yang ini ratusannya adalah berarti 100.
tambah lagi 10. Ya, ini puluhannya 10, Tambah lagi 8. satuannya 8. Ingat ya, ini bukan ditambah, ini dikurangi. Nah, sekarang kita kurangi. 9 kurangi 8, berapa? 1. Kemudian, ini nolnya kita turunkan dulu. 5 kurangi 1 berapa? 4. Kemudian, ini kita turunkan juga. 2 kurangi 1 berapa? 1. Berarti ini hasilnya adalah 141. Ya. Bagaimana dengan cara pendeknya? Cara pendeknya adalah, ya, misalkan, nah, 9 kurangi 8 berapa? 5 kurangi 1 berapa? 4. 2 kurangi 1, 1. 141. Sama ya? Kalau ini gampang. Sekarang gimana kalau yang menyimpan? Contoh ya. Misalkan Ibu ambil contoh. Ibu yang buat soal sendiri ya. 327 dikurangi 109, kan ya? Dikurangi 109. Cara panjang dulu, kita buat, tulis lambang bilangannya dulu. Kita nggak usah tulis puluhan ratusan ya, karena ini susah tulisnya. Ini kan puluhannya 20 ya, berarti satuannya kan 7. Yang 109 berarti kan ratusannya 100. Kemudian puluhannya berapa ini, ayo? 0. Ya, puluhannya 0. Dia nggak punya puluhan. Jauh banget. Satuannya berapa? 9. Ya, kita kurangkan. Nah, ini kita lihat. 7 dikurangi 9 kan nggak bisa ya. Maka ini pinjam ke sini. Karena dia 7, kamu punya barang 7, tapi diminta 9. Kan kurang. Berarti ini pinjam ke sini 1. Nah, diingat satunya ini bukan 1 biji. Jadi ini bukan 8 dikurangi 9, bukan. Karena ini adalah puluhan. Jadi di sini kita pindahkan 1 puluhan atau 10. Ya. Jadi karena ini adalah puluhan, kita pinjam ke sini 10. 10, jadi ini ada 17. Jadi 17 dikurangi 9. Berapa? 17 kurang 9, siapa yang tahu? 17 kurang 9, 8. Nah, ini kita boleh coret ya. Kamu boleh coret atau boleh juga dibiarin kalau kamu ingat. Kalau sudah dipinjam, boleh dicoret. Ini kan berarti sisa 1 puluhan. Karena dia dikurangi dengan 0. Seperti kemarin Bu Silvi sampaikan. Kalau dikurangi 0, pasti tetap hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian ini kita turunkan 0. 0. 3 kurangi 1 berapa? 3 kurangi 1 berapa? 2. Nah, jadi hasilnya adalah 218. Ya. Kemudian cara pendeknya. Nah, ini kalau cara pendeknya justru lebih gampang ini. Iya. Berapa tadi ya, Bu Silvi? 327 dikurangi 109. Ya, kita kurangin. Nah, ini sama. 7 dikurangi 9 enggak bisa. Kita pinjam di sini 1. Dan sendiri. Ya, maaf terputus ya. Lanjut lagi.
Ya, kita lanjut ya. Audrey, dengar suara Bu Silvi, Audrey? Bu. Ya, baik, kita lanjut ya. Jadi ini tadi Nyata. 7 dikurangin 9 kan nggak bisa. Jadi ini pinjam 1, di sini jadi 17, dikurangi 9. Yang ini boleh kita coret supaya kita nggak lupa kalau ini sudah dipinjam. Ini berarti sisa 1, karena sudah dikurangin 1. 17 kurangi 9 tadi 8. Nah, ini sisa 1 kurangi 0, hasilnya 1. 3 kurangi 1, 2. Nah, jadi ini hasilnya adalah 218. Ya. Jadi anak-anak kalau pengurangan itu ada yang namanya meminjam dan menyimpan. Kalau dia hasilnya kurang, jadi seperti tadi, kamu harus meminjam. Tetapi kalau dalam penjumlahan itu ada menyimpan. Ini beritanya siapa ya? Dimatikan dulu ya. Beritanya kedengaran itu, sedang menonton berita. Jadi perhatikan baik-baik bahwa Oke, Bu Silvi mute dari sini ya. Karena kedengaran sedang menonton berita, Bu Silvi mute dari sini semuanya. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Tadi ketika Bu Silvi sampaikan tentang pengurangan, bahwa kalau pengurangan itu ada istilah menyimpan seperti tadi ya. Jadi menyimpan dulu. Ya, menyimpan dulu itu adalah mengurangi karena kurang. Tetapi maaf ya, ini Arka lagi ngomong jadi Bu Silvi agak bingung. Jadi Bu ulang sekali lagi, kalau dalam pengurangan ada istilah meminjam. Salah tadi Bu Silvi bukan menyimpan ya, meminjam. Kalau di pengurangan ada istilah meminjam karena kamu ibarat kata gini, Theo misalkan punya uang cuma 10.000, sama Yulia dimintain 20.000. Kan nggak bisa, uang kurang, uangnya Theo cuma 10.000. Yulia mintanya 20.000, kan kurang. Jadi harus pinjam. Theo harus cari pinjaman dulu ke Karin kah atau ke Bennett, mana yang boleh. Nah, seperti itu. Itu kalau pengurangan, ada istilah meminjam. Kalau penjumlahan justru kebalikannya, ada istilah menyimpan. Seperti kemarin ya, kalau misalkan satuannya dijumlahkan ternyata lebih, kita tulis satuannya, kemudian yang puluhannya kita simpan di tempatnya puluhan. Begitu ya anak-anak? Baik, semoga ini memang agak cukup sulit karena Ibu sendiri juga kaget melihat materinya kelas 2, di kelas 1 kamu belum diajari menyimpan, bilangannya juga masih cuma sampai 100, tiba-tiba materinya di kelas 2 naik langsung 1000 bilangannya, kemudian langsung penjumlahan dan pengurangannya juga bilangannya besar. Tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Sekali lagi Bu Silvi sampaikan, kalau nggak ngerti boleh tanya, nanti Bu Silvi telepon sendiri. Gitu ya. Baik, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa. Ibu Silvi minta tolong ya, kalau belajar sungguh-sungguh perhatikan. Kita bersyukur karena kita masih bisa sekolah dengan baik. Jadi jangan dibuat mainan. Kalau orang-orang di luar sana ada banyak sekolah-sekolah yang nggak bisa diajarin gurunya. Ada banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena gurunya bingung mau datang ke rumahnya nanti kena corona, mau dibuka sekolahnya juga nanti kalau anak-anak ketularan gimana. Tapi mau pakai internet keluarganya nggak bisa beli kuota, nggak bisa beli, nggak punya wifi, kan kasihan. Kamu punya kesempatan bisa belajar seperti ini dari keluarga yang mampu untuk memfasilitasi, kita harusnya bersyukur dan tidak membuat mainan, ya. Belajar dengan baik dan supaya kamu menjadi anak yang pintar dan berhasil. Bu, suaranya putus-putus terus, Bu. Bu, Gak suaranya jelas, Bu. putus-putus, Bu. Iya, Bu. Gak jelas. Iya, Bu.
Yang apa bilang kita kirim itu? Museum. Bu Silvi, suaranya putus-putus. Ada melek laptop saya. Oh. Terus. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Suaranya putus, Bu, nggak kedengaran. Iya. Ini putusnya. Udah. Malu Edelinnya. Ya. Edelin. Edelin, lala. Nggak bunyi kantor. Aku adalah teman terkaya. Dia gangguin aku terus kok. Mau protes. Nih, sudah dengar nggak ya? Sudah dengar? Ayo sekarang coba Gracio berdoa yuk. Gracio. Gracio, mana Gracio? Ayo Gracio berdoa Gracio. Ayo nak, cepat nak. Ini. Gimana? Bilangnya. Lita, Silvi. Tutup. Ayo Gracio berdoa dulu, kita akan tutup pertemuan kita hari ini ya. Coba semuanya dengarkan. Siap Gracio? Deyo Vanita. Silakan ya. Semua tutup mata, lipat tangan, Gracio doa. Anita. Tutup semua. Sekarang kami udah belajar tulis kata dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak, kalian lanjut ke bahasa Inggris sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Dadah semuanya dan dadah Ibu Silvi. Dadah.